Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada zamannya kota Korintus adalah kota yang maju dan modern. Di sana terdapat multi etnik, multi budaya, multi kepercayaan. Ekonomi mereka tergolong maju. Pendidikan mereka cukup baik berbanding dengan kota-kota di sekitar mereka. Bahkan budaya mereka serta filosofi mereka dianggap sudah tinggi pada zaman itu. Di sana terdapat banyak dewa-dewa yang disembah. Ada dewa-dewa yang bahkan disebut dewa percabulan, sehingga di sana juga marak pelacuran. Di sana juga ada persembahan yang disampaikan kepada dewa-dewa, dan materi persembahan itu juga diperdagangkan di pasar. Oleh karena itu saudara-saudara, kemajuan yang dialami oleh penduduk Korintus juga melahirkan moral yang rusak. Mereka kehilangan etika dalam hidupnya. Oleh karena itu, Paulus memimpin jemaat itu dan menuntun jemaat itu yang latar belakang mereka dari kehidupan yang buruk tadi. Dari latar belakang kehidupan moral yang sudah rusak. Dari latar belakang budaya yang sudah lumayan tinggi. Dan juga perbedaan ekonomi yang sudah tinggi. Paulus memberikan pengajaran untuk menuntun mereka ke dalam hidup yang lebih baik sebagai pengikut Kristus. Dahulu kamu adalah orang-orang sedemikian, tetapi sekarang kamu adalah milik Kristus. Oleh karena itu kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan kehidupan di tengah-tengah masyarakat.
Yang pertama, apakah sesuatu yang kau lakukan itu berguna? Karena segala sesuatu halal. Mau makan daging apapun boleh. Bahkan mau makan daging pakai darah pun dikatakan halal. Apapun itu halal. Tetapi pertanyaan, apakah itu berguna? Kalau kau memakannya, apakah orang lain menjadi berdosa? Kalau daging yang dipersembahkan kepada dewa itu diperdagangkan di pasar atau diberikan kepadamu, tentu kau bisa memakannya, itu halal. Tetapi masalahnya apakah itu berguna? Kalau kau memakannya, lalu orang lain menjadi berdosa, bukankah lebih baik engkau tidak usah memakannya, supaya orang lain tidak berdosa? Sebab itu jauh lebih berguna engkau tidak memakannya daripada memakannya. Oleh karena itu kita harus mengukur, apakah yang kulakukan ini berguna atau tidak berguna, atau membuat orang lain menjadi berdosa. Itulah pergumulan etika orang Kristen, saudara-saudara. Itulah pergumulan moral Kristen, saudara-saudara. Mengukur ketika kita melakukannya, apakah itu berguna atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, aku tidak memperhamba oleh suatu apapun. Tidak diperhamba oleh suatu apapun. Uang memang penting, saudara-saudara. Kekuasaan memang penting, saudara-saudara. Jabatan memang penting, saudara-saudara. Pergaulan yang luas memang penting, saudara-saudara. Tetapi menjadi pertanyaan, apakah engkau diperhamba itu atau bukan? Karena itu Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku. Menjadi kaya boleh, menjadi berkuasa boleh, menjadi jabatan yang tinggi boleh. Tetapi aku tidak akan diperhamba oleh apapun. Itu yang kedua ukurannya. Jadi kalau kita memperoleh sesuatu atau melakukan sesuatu, pertanyaan yang harus kita pegang ialah, apakah aku diperhamba hal ini? Sebab seorang pengikut Yesus tidak boleh lagi diperhamba oleh apapun. Sebab kita telah memperhambakan diri kita kepada Kristus. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi Tuhan kita. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjadi penguasa atas diri kita. Tidak ada sesuatu yang lain lagi. Sekalipun segala sesuatu itu halal, tetapi jangan biarkan dirimu diperhamba oleh apapun. Itu sebabnya Paulus mengatakan, makanan untuk perut, perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya itu akan dibuang dan dibinasakan oleh Allah. Tetapi tubuh kita ini yang telah ditebus Kristus ini adalah untuk Tuhan, bukan untuk percabulan. Tetapi tubuh kita ini adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita ini. Dan itulah kuncinya, bahwa Tuhan akan membangkitkan hidup kita dari antara orang mati. Jadi tujuan hidup kita, saudara-saudara, bukan hanya di sini, tetapi untuk kehidupan yang kekal. Kehidupan selama-lamanya, di mana Allah akan membangkitkan kita oleh kuasanya. Karena itu, saudara-saudara, kita yang telah ditebus Kristus harus menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus. Tidak hanya itu, saudara-saudara, bahwa Tuhan telah memberikan rohnya berdiam di dalam hati kita, memimpin hidup kita. Roh Tuhan akan berbuah di dalam hidup kita. Karena itulah kita menyerahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Dan itulah kekuatan kita untuk menolak segala sesuatu yang ada di dunia ini yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Menolak keinginan menjadi kaya, menolak untuk menghalalkan segala cara, menolak percabulan, menolak segala sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi saudara, saya, saudara-saudara kita yang lain menjadi anggota tubuh Kristus, saudara-saudara. Apa artinya itu, saudara-saudara? Sebagai anggota tubuh Kristus, saudaramu yang lain itu berlakukanlah itu sebagai anggota Kristus. Apa artinya itu? Artinya ialah kita menyatu hanya di dalam Kristus, saudara-saudara. Kita menjadi satu ketika kita terikat kepada Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam diri kita. Ketika Tuhan Yesus ada di dalam diri kita. Dan kita ada di dalam diri Tuhan Yesus. Bukan pikiran kita. Bukan keinginan kita. Bukan kebolehan kita. Bukan kemampuan kita. Bukan kehebatan kita yang mempersatukan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Tetapi mari saudara, bersama-sama kita masuk ke dalam kuasa Kristus. Dia masuk ke dalam diri kita dan kita masuk ke dalam diri Kristus, di mana roh Tuhan berdiam di dalam diri kita. Kiranya roh Tuhan berkenan memimpin, mengarahkan, memelihara dan meneguhkan kita mengikut Yesus sebagai Tuhan kita hingga hidup yang kekal. Amin.